Mari kita mau lebih lagi hampiri tetap kekudusan Tuhan. Kita datang untuk menyembah. Kita mau datang untuk meninggikan nama Tuhan yang kudus. Sebab kalau kita ada sampai pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap anugerah yang Tuhan berikan, kita mau pakai untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji, kami hampiri tata kudus-Mu. Haleluya, Yesus. Kau yang kami agungkan, Kau yang kami sembah. Haleluya, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya. Bapa kami yang kudus, Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan kami Tuhan, untuk kami menikmati kasih-Mu, untuk kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Maliarah Roh Kudus, Engkau bekerjalah pagi hari ini. Engkau bertatalah Tuhan atas setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan kasih Kristus kami mengundang bangkit berdiri. Kita sama-sama menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami. Jiwa kami rindu akan Engkau ya Bapa yang kudus. Kau selalu dalam hidupku, katakan Allah Roh Kudus. Ubahkan setiap kami Tuhan. Jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus.
Kau yang layak kami sembah. Hanya pribadi-Mu saja Tuhan yang kudus, yang layak kami agungkan pagi hari ini. Haleluya. Syakaralah bataka ya ralalas. Terima pujian, katakan Dia yang layak. Mashandaralah bataka ya. menerima setiap pujian pengagungan kami pagi hari ini. Layaklah Engkau disembah oleh segala yang bernafas dan yang hidup. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dan hadirat-Mu pagi hari ini. Saatnya kami mau lebih lagi Tuhan, menerima lawatan-Mu. Kami mau menerima sukacita surgawi-Mu Tuhan. Mari curahkan Roh-Mu lebih lagi atas setiap kami, sehingga tidak ada satu orang pun yang terlewat. Setiap kami mengalami Engkau, setiap kami mengalami sukacita yang berasal daripada Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Api Pantekosta, mungkin ada yang belum tahu ya. Nanti kalau saya bilang api Pantekosta, Bapak Ibu menjawab menyala. Kalau saya bilang menyala, jawabannya selamanya. Siap? Sudah ingat ya? Api Pantekosta menyala. Api Pantekosta, api Pantekosta menyala, menyala. Haleluya. Kami percaya Tuhan, api kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya
kebangkitanmu, sukacitamu, semangatmu membakar setiap kami ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau mendengar suaramu ya Allah Roh Kudus. Lembutkan setiap hati kami. Jauhkan dari kami hati yang keras Tuhan. Beri kami hati yang lembut ya Allah Roh Kudus. Karena Engkau tinggal di setiap kelembutan hati. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuntunan ilahi kami rindukan senantiasa. Tuntun setiap langkah-langkah kami, bahkan seumur hidup kami. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau Allah Roh Kudus. Dan Engkau tinggal di dalam kami. Bahwa kami berjalan bersama setiap saat dan waktu. Detik demi detik yang kami lalui ya Allah Roh Kudus. Bila Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Amin. Pribadi yang agung dan mulia tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, lembutkan setiap hati yang keras. Beri kami hati yang lembut. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh tak ada yang bisa, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati umat-Mu GGE pagi hari ini. Kami yang rindu, kami yang haus akan Engkau Allah Roh Kudus. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kami mau terus bergerak dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Bila Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Sungguh tidak ada yang bisa menahan Rohmu bekerja atas kami. Kau sungguh agung, Kau mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Engkau yang bekerja atas kami. Beri kami kelembutan hati Allah Roh Kudus. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu, kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan kulakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu jemaat Tuhan saja, pujikan ya waktu-Mu Allah Roh Kudus. Ini kami umat Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Rindu lebih lagi Engkau penuhi kami dengan urapan-Mu. Kami rindu lebih lagi Engkau Allah Roh Kudus bekerja bagi kami. Perkara-perkara yang mustahil kami lakukan, kami kerjakan setiap hari dengan pimpinan-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu, sama-sama ini waktu-Mu. Roh Kudus bekerja.
kasih Roh Kudus. Berkaryalah terus dalam setiap hidup kami. Berkarya lebih lagi dalam hidup kami Roh Kudus. Kami tahu Engkau kebutuhan kami. Kami tahu Engkau keperluan hidup kami. Setiap keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami. Kami tahu kalau Roh Kudus berkarya dalam setiap hidup kami, kami akan mampu, kami akan bisa menjalani hari-hari kami. Terutama kami menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi hidup kami. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Terima menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, kiranya Engkau disenangkan, Engkau diagungkan atas setiap pujian kami. Dan saatnya kami dengarkan firman-Mu, urapi kami semuanya. Lebih hamba-Mu dalam keterbatasan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan atas kami. Firman-Mu menjadi kekuatan atas hidup kami. Berfirmanlah atas kami. Tegur kami, ingatkan kami. Arahkan hidup kami dengan firman-Mu. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk benih firman-Mu. Segala kuasa tidak akan mampu bertahan dalam kuasa Tuhan di hadapan kuasa Allah. Kami tahu kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah disingkirkan dari hadapan kami. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Salam. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, selamat kembali. Kita hari ini datang beribadah kepada Tuhan di momen yang luar biasa, yaitu momen di mana 2000 tahun yang lalu lebih Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem kepada murid-murid Yesus, kepada pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Dan kita yang ada hari ini, kita yakin dan kita percaya. Saya melihat histori daripada Ibu Gembala bahwa doa 10 hari di tempat ini saya melihat boleh ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita ada pada puncak daripada doa 10 hari, momen yang luar biasa yaitu memperingati hari Pentakosta. Terima kasih Ibu Gembala sudah mempercayakan saya untuk berdiri di tempat ini, melayani kebenaran firman Allah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri ya. Halo ya, masa belum kenal saya? Sopo, saya David Agustinus, pelayanan pekerjaan Tuhan ada di GBDI Al Ajaib Jeruk. Saya punya 1 istri dan 2 anak, saudara ya. 1 istri 2 anak, ojo diwalik. 1 istri 2 anak, ojo diwalik dan tidak akan terbalik. Tuhan, itu saja perkenalan. Nanti kalau perkenalan lebih lanjutnya di bawah kalau ada lain waktu dan lain kesempatan. Puji Tuhan, saya dikasih kepercayaan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini pagi hari ini. Dan saya dikasih tema oleh Ibu Gembala, temanya unik, aneh. Tapi saya yakin tema ini bukan datang begitu saja, saudara ya. Sudah didoakan, sudah digumuli, pasti punya maksud dan tujuan. Dan saudara berdoa buat saya supaya firman Tuhan yang tersampaikan ini benar-benar menjadi maksud dan tujuan daripada Ibu Gembala. Cuma temanya saja, Tante. Kalau dikasih ayatnya saya pasti senang, tapi ternyata tidak dikasih ayat. Cuma temanya saja. Saat saya membaca tema ini, unik, aneh, tapi luar biasa, saudara. Yo, saya teringat tema ini, tapi kata-kata belakangnya ini berbeda. Saudara,
Moga-moga tidak ada di sini ya. Moga-moga tidak ada di sini. Semoga saja tidak ada di sini. Kalau saudara melihat salah satu perusahaan terbesar di Kediri, salah satu produk bungkusnya, bukan salah satu, semua produk bungkusnya itu kalau saudara gak percaya delok dhewe saudara ya. Nyalakan merahmu saudara ya. Gak percaya ya. Delok dhewe, didelok tok saudara, bagi laki-laki didelok tok. Ojo dinikmati saudara ya. Didelok tok, jangan dinikmati saudara ya. Di luar bungkusnya itu ada tulisannya nyalakan merahmu. Dan pagi hari ini nyalakan apimu. Amin. Ya, nyalakan apimu. Tema ini bisa dikatakan sebagai satu perintah, satu ajakan, satu anjuran untuk saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan menyalakan api. Api apa sih Om? Kompor, gas, atau api-api yang lain? Tidak. Tapi ya api yang ada dalam kehidupan kita. Ibu Gembala mengajak kepada sidang jemaat yang ada di tempat ini untuk menyalakan api. Terserah mau dianggap ini ajakan, anjuran, atau sebagai satu perintah, monggo. Tetapi dari tema ini mengajak kepada kita semuanya untuk menyalakan kembali api yang ada dalam hidup kita. Ada banyak tafsiran dari api ini dari firman Allah, dari Alkitab. Tergantung dari konteks dan kejadiannya. Ada api yang berbicara tentang Roh Kudus. Ada api yang berbicara tentang murka Allah. Api yang berbicara tentang penyucian. Api juga bisa berbicara tentang hadirat Allah dan banyak lagi. Tapi satu yang tidak ada di sini, api yang nyalakan merahmu itu tidak ada di Alkitab saudara ya. Dan tidak dianjurkan di Alkitab, api yang nyalakan merahmu itu tidak ada saudara ya. Jadi banyak tafsiran berbicara tentang api ini. Tetapi kalau ini ditafsirkan sebagai, jadi nyalakan api ini kalau ditafsirkan sebagai satu perintah, satu ajakan, satu anjuran, ada pertanyaannya. Kalau Tukul katakan pertinyi ini. Apa pertanyaannya? Kalau ini sebagai satu ajakan, berarti api ini awalnya padam atau kecil. Ya, nyalakan apimu. Berarti sebelumnya api ini padam. Atau mungkin nyala apinya kecil. Bahasa Ibraninya itu mendrip, saudara ya. Mungkin seperti itu. Kalau ditafsirkan dari segi bahasa, saya tidak pandai bahasa karena saya bukan guru bahasa. Mungkin di sini ada guru bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu. Mungkin apinya lagi kecil, atau bahkan lebih parah, apinya padam. Makanya tema ini mengajak kepada kita untuk mari kembali nyalakan api itu. Dan kalau berbicara tentang hari ini, kita memperingati Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem pada saat murid-murid Yesus setelah sepeninggal Yesus yang kedua kali, mereka menanti, mereka bertekun, mereka beribadah, mereka bersehati untuk menanti janji Allah melalui Yesus Kristus yang disampaikan jauh-jauh hari. Diawali penyampaian ini dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 berbicara tentang sosok yang akan menggantikan peran Yesus yang akan menyertai mereka, berbicara tentang Roh Kudus. Murid-murid menanti, murid-murid menunggu janji Allah ini terjadi. Dan kita akan melihat dari sini berarti bahwa api ini berbicara tentang Roh Kudus, bukan berbicara tentang murka Allah. Bukan berbicara tentang penyucian hadirat Allah, tapi berbicara tentang Roh Kudus. Moga-mogahan benar, saudara ya, dan saya berharap benar. Dan kita akan melihat bahwa kalau api dihubungkan dengan hari ini, api ini berbicara melambangkan tentang Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 mendasari penyampaian firman Tuhan pagi hari ini.
Tante saya dikasih waktu berapa menit Tante? 45 ya. Jangan monggo kerso saudara ya. Saya biasa kalau di gereja tuh ibadah saya penyampaian firman Allah 2 jam saudara ya. Kapok kon bokongmu sampai panas saudara ya. Tapi saya sing soro, saya nang isor enak, iso laya-laya, iso turu-turu. Saya tetap berdiri selama 2 jam. Tapi puji Tuhan hari ini saya dikasih dikasih waktu 45 menit. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakostas, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu, rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau api dikaitkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat keempat, berarti api ini berbicara tentang Roh Kudus. Pada dasarnya orang Kristen, anak Tuhan, saat pertama kali percaya kepada Tuhan, hidupnya sudah ada Roh Allah. Karena apa? Tidak ada satu roh yang bisa menuntun manusia untuk percaya kepada sesuatu yang belum dilihat. Kepada sesuatu yang mungkin di luar logika. Bagaimana bisa percaya bahwa keselamatan bisa didapat kalau orang itu cuma sekedar percaya bahwa Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa setiap manusia. Kalau ini bukan pekerjaan daripada Roh Kudus, tidak bisa, tidak mungkin, mustahil bin mustajab. Aku dipoto terus saudara ya, puji Tuhan. Jadi kalau ini bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin orang percaya kepada sesuatu yang aneh. Apalagi sesuatu di luar logika. Di luar sana banyak orang mengejar keselamatan dengan daya upaya mereka. Mereka berbuat baik. Kebaikan-kebaikan itu mereka percaya bahwa itu bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Keselamatan berbicara tentang surga. Orang di luar sana berbicara atau menganggap seperti itu. Tapi saudara dan saya menjadi sesuatu yang aneh kalau hidup kita tidak ada Roh Kudus, kita bisa percaya kepada hal itu. Makanya pada dasarnya saudara dan saya di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Bisa katakan amin? Ada Roh Allah. Coba saudara melihat kisah daripada Raja Saul. Sebelum dan sesudah Roh Allah meninggalkan Saul. Saat Roh Allah ada di dalam diri Saul, dia menjadi raja yang besar, bijaksana, memimpin bangsa Israel sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi setelah ditinggalkan oleh Roh Allah, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saul cuma untuk memenuhi hawa nafsu, iri, dengki, dan lain sebagainya. Dan roh pengganti Roh Allah dalam hidupnya menuntun dia untuk membunuh Daud beberapa kali. Jadi sekali lagi bahwa pada dasarnya dalam kehidupan saudara dan saya, saat kita pertama kali percaya kepada Yesus, di situ ada Roh Allah dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah Roh Allah itu cuma sekedar tinggal dalam hidup kita? Kita biarkan Roh Allah itu cuma sekedar tinggal dalam hidup kita, dan kita tidak pernah memungsikan Roh Allah itu. Kita biarkan Roh Allah itu tertidur dalam hidup kita. Bahasa saya bahwa mungkin seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan bicara, terkadang kita sebagai orang Jawa itu serba mekeko. Mekeko itu piye ya? Maga, nanggung saudara ya. Mekeko itu diumbah gak teles, dipepe gak garing. Dibong gak kobong. Bener. Ya.
Makeko, saudara ya. Gak pena om, ngerepotne Roh Kudus. Wes to ben Roh Kudus tinggal nek uripku. Aku tak njalani hidup ini dengan wes to tenagaku gak apa-apa. Sungkan karo Roh Kudus, wes to Roh Kudus ben tinggal tok gak apa-apa. Sungkan, ora sungkan kan? Loh, Roh Kudus, Yesus yang tinggal dalam hidup kita ini suka kalau kita repotkan. Amin. Amin. Gini, kalau kita merepotkan Tuhan dalam kehidupan kita, urusan hidup kita akan beres. Amin. Loh, gak percaya? Loh, kalau kita merepotkan Tuhan, melibatkan Tuhan, Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, hidup kita akan beres. Ingat saat Yesus bersama dengan murid-murid ada di Danau Galilea, murid-murid sedang ada di perahu, di situ ada Yesus di dalamnya. Topan badai menerpa perahu itu. Sebagai nelayan, di dalamnya ada Petrus dan saudara-saudaranya yang punya latar belakang nelayan. Mungkin dia mengandalkan kekuatan mereka, pengalaman mereka, oh ini masalah kecil. Aku biasa menangani ini. Badai, ombak, biasa saya temui. Mereka berusaha dengan tenaga mereka untuk keluar daripada masalah itu, untuk keluar daripada badai itu. Yesus ada di perahu itu, tapi Yesus tidak dilibatkan. Yesus di mana? Di buritan. Ngapain Yesus? Tidur. Yesus dibiarkan tertidur. Ya mungkin itu lagi saudara ya, Petrus sungkan. Yesus aja lah, Yesus kan guru. Dia kan pelayanan, dia kan sedang capek. Biarlah dia tertidur 1, 2, 3 jam. Apa yang mereka alami? Mereka susah payah keluar daripada badai. Tapi ingat, saat Yesus dibangunkan dan dilibatkan, cuma dengan satu ucapan, berhenti, maka badai itu berhenti. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ada Roh Kudus. Bisa angkat tangan siapa yang di sini usia di atas 40 tahun, usia 40 tahun, yang dari kecil sudah ke gereja. Bisa angkat tangan, berarti dari sekolah minggu sudah kenal Tuhan, yang usia 40 tahun ke atas. Berarti saudara sama dengan saya, wis tuwek saudara ya. Padune golek konco saudara ya. Kita sudah berapa tahun melewati doa 10 hari. Yang punya latar belakang gereja Pantekosta. Tiap tahun kan kita berdoa melewati doa 10 hari, melewati hari Pantekosta, melewati Paskah. Jadi hari Pantekosta itu masih ada dalam rangkaian Paskah. Ya, berapa tahun, berapa kali kita melewati Paskah. Ya. Tapi mungkin sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak menjudgment. Tapi mari kita koreksi kehidupan kita. Setelah kita sudah terima Roh Kudus dalam doa 10 hari, kita jaga momentum itu enggak? Hari-hari berikutnya kita jaga, kita rawat Roh Kudus dalam kehidupan kita enggak? Kita libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita enggak? Kita libatkan Yesus dan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan kita enggak? Kita melibatkan Yesus dan Roh Kudus dalam setiap bisnis dan usaha kita enggak? Dalam rumah tangga kita enggak? Ora ompeh nang omah rasane kok neraka. Delok wong lanang penggane nang omah klumbrak-klumbruk kaya gombalamo, kerja gak gelem. Delok wong wedok bojone mek nang omah nggae daster ora tau macak. Basa macak diseneni, wong ngentekne dhuwit, gajiku mau ngentek nggih tuku skincare. Biarkan saudara suami-suami, karena itu memang tugas saudara dalam kitab Kejadian. Saudara bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri dan anak. Loh saudara ki ngepek bojone anake wong e. Oh kok ngepek bojone wong amit-amit jeng bayi. Ngepek anake wong elek gak saudara openi saudara. Tadi pagi istrinya sebetulnya pengen melok. Saudara ngerti bojoku kuat tenan saudara, lemu subur ginu-ginu, aja demone tante ya. Bener lemu subur ginu-ginu, aku percaya, lah aku ngopeni anake wong lek kuru gak ya aku diseneni Pak Mboke saudara ya.
Pulangkan saja aku pada ibuku, saudara ya. Atau ayahku. Udah dopen nih, butuh skincare, diwai skincare, saudara ya. Mantap ibu-ibu, sing ibu-ibu sawana mantap. Sani wae kuwi lho rungokno kuwi lho. Yang datang sama suami istri senggol, kuwi lho dengerin. Ya. Ben, wis to, skincarean terus gak apa-apa. Sok lek tuwek ditenono, muka skincare bau fresh care, saudara. Muka skincare tapi baunya fresh care, saudara ya. Soalnya tuwek apa ya masuk angin, kena angin titik, sing masuk angin, sing boyok ya apa lah, saudara. Wes tongkol lek tuwek lah, tuwek dhewe. Nah, saudara ya. Ya. Oke, ayo. Dalam setiap aktivitas kita libatkan Roh Kudus, enggak. Kita biarkan Roh Allah itu cuma sekedar tinggal diam dalam hidup kita. Terkadang seperti itu. Cuma momen 10 hari saja kita berdoa. Enggak salah berdoa dalam 10 hari, enggak. Saya melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dari histori dari Ibu Gembala, ada doa puasa, ada doa. Jaga itu, karena itu adalah nafas kita sebagai anak Tuhan, amin. Jaga dan rawat itu. Dengan cara apa kita menjaga dan merawat Roh Kudus? Kalau dalam Kisah Para Rasul, saat Yesus naik ke surga, murid-murid dalam pasal yang pertama, mundur pasal yang pertama ayat yang ke-14, maka mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saat mereka meminta Roh Kudus, terwujudnya janji Allah terjadi atas setiap kehidupan mereka. Firman Tuhan mencatat mereka bertekun, mereka bersehati. Maaf ya, saya teriak kenceng saudara, karena di tempat saya salonnya elek saudara ya. Jadi saya harus kenceng saudara ya, supaya ya memang ini karakter Allah enak ya alasannya saudara. Tapi karena rumah sorot gede diciliknya ya Mas Agi ya. Ya. Makanya saya agak jauh. Tekondi ki mau. Mereka bertekun, mereka bersehati untuk menunggu janji Tuhan. Yesus tidak katakan 2 hari, 3 hari setelah aku naik, aku akan kasih Roh Kudus. Tidak. Mereka tidak tahu kapan janji itu akan terwujud. Mereka tidak tahu. Tapi mereka cuma tahu bahwa Yesus Allah akan memenuhi janjinya. Janji itu bukan cuma sekedar diucapkan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Ada. Jauh-jauh hari Yesus sudah berjanji. Dia katakan seperti ini, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan berikan penolong. Aku akan berikan penghiburan. Dan oknum Allah yang lain bekerja. Dan saya yakin itu akan terus bekerja hari ini dan sampai dengan Tuhan Yesus datang kali kedua. Mereka bertekun, mereka bersehati. Dan cara menjaga dan merawat supaya Roh Kudus itu suka tetap tinggal dalam kehidupan kita dan tetap hidup dalam hidup kita, tidak ada cara yang lain adalah dengan cara juga harus ada tetap bertekun, bersehati, menjaga mezbah penyembahan, menjaga mezbah pujian hidup kita di hadapan Allah. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 bagian akhir 17 dan 18, kitab 1 Raja-Raja, ada satu kisah di mana bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab memberontak kepada Allah karena bangsa Israel sudah terpecah jadi 2. Satu kerajaan selatan, satu kerajaan utara. Kerajaan selatan 2 suku Benyamin dan Yehuda beribu kota Yerusalem, dan kerajaan utara 10 suku yang lain, dan kerajaan selatan ini lebih banyak keturunan Daud. Dan dominan mereka tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan mereka. Tapi kerajaan utara mereka banyak kali dipimpin oleh raja-raja yang memberontak kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah Ahab. Ahab begitu menyakiti hati Tuhan. Bahkan dia menikahi Isabel
yang notabene penyembah berhala, penyembah Baal. Dan Ahab pun larut dalam penyembahan kepada Baal dan meruntuhkan mezbah penyembahan. Allah sakit hati, Allah marah, sehingga Allah menghukum bangsa Israel pada saat itu dengan kekeringan. Diutuslah Nabi Elia untuk menyampaikan penghukuman Allah ini, bahwa tidak akan turun hujan. Jangankan hujan, embun pun tidak ada pada waktu itu. Hampir kurang lebih 3 tahun mereka ada dalam keadaan kekeringan. Tapi hati Allah tetap kepada bangsa Israel. Tahu anaknya memberontak, tidak selamanya menghukum. Lululah hatinya, dia utus Elia, tampakkan dirimu kepada Ahab, karena Ahab marah dan mau bunuh Elia. Tampakkan dirimu kepada Ahab, sampaikan kepada Ahab bahwa aku Allah bangsa Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati, akan menurunkan hujan, tapi dengan beberapa persyaratan. Elia menampakkan diri melalui Obadja, sampaikan kepada Obadja bahwa Elia ada, dan Elia sampaikan kepada Ahab, kumpulkan seluruh bangsa Israel beserta dengan 400 nabi Baal, 450 nabi Baal. Kita berkumpul di Gunung Karmel. Kita akan mengadakan pertandingan adu kuat antara Allahmu dan Allahku. Enak Elia saudara, jenis Tuhan didu saudara ya. Adu pitik, adu jangkrik, ki Tuhan didu saudara ya. Hanya di situ. Dikumpulkan, Elia katakan ada 2 lembu, pilih salah satu. Kamu pilih duluan, kamu persembahkan korban duluan. 450 lebih nabi Baal mempersembahkan korban kepada Allah. Mereka berteriak-teriak, mereka memanggil Allahnya. Tapi sampai dengan tengah hari, Allahnya tidak nyaut. Ngedeheme gak kata orang Betawi, enggak saudara ya. Cuma dia mulai diejek lah sama Elia. Mungkin Allahmu lagi tidur, mungkin Allahmu lagi repot, Allahmu lagi sibuk mungkin. Teriak kok wis to bengok-bengok sak banter-bantermu. Kayak Om David lek khotbah lho, bengok-bengok sak banter-bantermu. Sampai mereka berteriak-teriak, bahkan mereka menoreh-norehkan pedang kepada tubuh mereka sampai darah bercucuran. Allah mereka tidak hadir. Dan Elia katakan, harus ada api tanpa disulut. Korban ini yang ditaruh di atas mezbah harus terbakar. Kalau sampai persembahan ini terbakar, berarti Allahnya itu adalah Allah yang berkuasa. Giliran setelah lepas tengah hari, giliran Elia. Elia perintahkan, ditumpuklah. Tapi sebelum Elia berdoa, sebelum Elia meminta kepada Tuhan, dia kumpulkan 12 batu. Dia susun, dia bangun kembali mezbah penyembahan yang sempat diruntuhkan oleh Ahab. Dengan tekun, dengan sendiri dia menyusun mezbah penyembahan kepada Tuhan. Dia susun, dia perbaiki kembali tanpa ada satupun bantuan. Dan setelah mezbah itu tersusun dengan rapi dari 12 batu, berbicara tentang 12 suku bangsa Israel. Tersusun dengan rapi, dia menyembelih lembu itu, dia ditaruh di atas persembahan yang terbaik, dia taruh di atas mezbah itu. Dia perintahkan, guyur persembahan itu dengan air, bukan dengan minyak lo, bukan dengan bensin lo. Logika minyak gini, logika kita, saudara guyur kayu dengan air, saudara bakar, mbok sampai tuwek gak bakal kok kobong. Ini kan di luar logika. Tapi pekerjaan dan karya Tuhan itu seperti ini, proses Tuhan itu seperti ini. Terkadang di luar logika kita, di luar pemikiran kemanusiaan kita. Diguyur, bahkan sampai meluber, parit yang ada di sekitar mezbah itu sampai penuh. Baru dia meminta kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan terbalik. Moga-moga di sini tidak ada. Amin. Di sini tidak ada kan? Puji Tuhan kalau tidak ada, ya. Ndek kono wakeh saudara ya. Jadi di sini tidak ada. Terkadang kita terbalik. Kita abaikan mezbah persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mengabaikan hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Terkadang kita cuma sekedar minta dan minta kepada Tuhan. Apakah itu salah? Enggak. Tapi teman-teman katakan seperti itu, mintalah, carilah. Tapi pertanyaan saat kita meminta, saat kita mencari,
Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan enggak? Kita bangun mezbah dengan Tuhan enggak? Apakah mungkin selama ini mezbah penyembahan kita runtuh di hadapan Tuhan? Sehingga saat kita meminta Tuhan tak kabulkan. Elia bangun kembali mezbah. Dia bangun kembali mezbah itu dengan tekun. Supaya apa? Supaya saat dia meminta, dia mendapatkan sesuatu dengan tekun. Murid-murid pun seperti itu. Dengan tekun, saudara, dengan tekun. Dengan tekun dia meminta dan dengan tekun setia dia merawat. Mereka merawat, menjaga Roh Kudus itu tetap tinggal dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga momentum yang sudah kita dapat perlu. Karena mungkin hari-hari ke depan tiap hari tidak akan ada doa seperti doa 10 hari. Dan kita akan diperhadapkan dengan kerepotan kita saat kita keluar dari gereja. Bisnis, usaha, rumah tangga, anak sekolah dan lain sebagainya. Dan tetek bengek, apa itu tetek bengeknya saudara ya? Terus kalau kita sudah repot, terus kalau kita sudah sibuk, mungkin kita mulai mengabaikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mungkin penyembahan, mezbah penyembahan itu tidak runtuh. Tapi mulai sedikit demi sedikit protol kita tinggalkan. Kita tinggalkan, sudah tidak nyembah lagi. Apa yang naik sak bendino enak doa ya, ben kewapok. Begitu tante ya naik ya. Saya melihat, oh luar biasa. Doa 10 hari, banyak. Di sana tidak ada saudara ya. Di tempat saya tuh, sebagian besar cuma pelayan-pelayan Tuhan. Saya melihat, saya coba ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen iri. Oh iri ya gak lah saudara ya, tapi menjadi motivasi, inspirasi saudara ya. Mari jaga penyembahan itu dalam kehidupan kita. Rawat momentum ini harus kita jaga. Momentum ini harus kita teruskan. Amin. Amin. Ayo tua, muda, wanita, pria, anak-anak remaja, pemuda, mari jaga momentum ini. Supaya apa? Supaya api itu terus menyala dalam kehidupan kita. Tidak berhenti. Tidak berhenti sampai dengan hari ini. Sekali lagi mungkin di luar kita akan ketemu dengan kerepotan. Hari Minggu dan hari Senin kita akan kembali beraktivitas. Bekerja, bisnis, otak kita mungkin sudah dijejali dengan segala kebutuhan. Tapi mari jangan abaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Bangsa Israel diingatkan oleh Nabi Hagai dalam Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama dan selanjutnya. Karena bangsa Israel selepas daripada penghukuman pengasingan dijajah kembali oleh bangsa Babel melalui Nebukadnezar dan lain sebagainya. Hati Allah sekali lagi tergerak dan membebaskan mereka, mengembalikan mereka kepada tempat mereka, melepaskan mereka daripada pengasingan. Setelah beberapa hari mereka hidup lepas daripada pengasingan, Tuhan melihat sesuatu yang aneh. Di dalam Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama dan selanjutnya kalau saudara baca di situ. Bangsa Israel ngomong satu dengan yang lain. Oke, mari saatnya kita kembali ke rumah kita dan kita bangun rumah kita kembali. Padahal firman Tuhan berkata, bangun dulu mezbah Tuhan, bangun dulu rumah Tuhan. Tapi bangsa Israel katakan enggak, jangan-jangan dulu. Kita bangun rumah kita dulu. Dan Allah menegur bangsa Israel melalui Nabi Hagai. Dia katakan, apakah sudah saatnya engkau mendiami rumah-rumahmu yang dibangun dengan bagus, dipapani dengan bagus. Tapi sementara rumah Tuhan, bait Allah, mezbah penyembahan, engkau masih biarkan tetap ada dalam keadaan reruntuhan. Seringkali kita tidak adil. Kita punya dua kehidupan, jasmani dan rohani. Kita cuma mengejar, seringkali saudara, manusia cuma mengejar hal-hal jasmani saja. Dan mengabaikan perkara-perkara rohani. Yang dimana perkara rohani itu adalah satu syarat untuk kita menjaga Roh Kudus, Roh Allah itu. Bukan cuma sekedar tinggal dan diam dalam hidup kita. Tapi api itu terus menyala. Kaki Dian itu terus ada apinya, menyala terus. Menyala terus.
menyala terus. Mari mulai dengan hari ini, nyalakan apimu, pelihara api itu, jaga api itu, jangan sampai padam. Di bait Allah ada 1, 2, 3 orang yang khusus menjaga api kaki Dian supaya tidak padam. Tugasnya cuma itu saja, tidak punya tugas yang lain, cuma menjaga api itu supaya tidak padam. Mari jaga api itu. Puji Tuhan. Saya merasakan hadirat Allah tadi waktu puji-pujian. Saya benar-benar pengen menikmati. Saya gini, saudara, kalau saya ibadah itu saya pengen terserah lah wis orang mau ngomong apa. Kalau saya menyembah Tuhan, saya pengen menyembah Tuhan. Benar-benar menyembah Tuhan, saya pengen nikmati hadirat Tuhan. Karena apa? Terkadang saudara, kita tidak punya kesempatan di rumah repot, masak, kerja. Momen-momen ibadah, momen-momen pujian penyembahan, mari nikmati dengan baik. Suka sekali saudara. Ibadah saya benar-benar pengen menikmati ibadah itu, di mana hadirat Allah turun. Jaga momen itu saudara ya. Jaga momen itu, rawat dan jaga Roh Kudus dalam kehidupan kita. Memang harus ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus kita bayar. Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tidak usah dibaca saudara. Tapi dari kisah ini kita boleh melihat ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka sedang menanti mempelai laki-laki. Mereka punya api, punya lentera. Tapi ada perbedaan antara 10 orang ini saudara. Yang 5 dikatakan gadis bijaksana. Mereka bawa pelita, mereka bawa obor, mereka bawa lampu, yang sumber penerangan itu adalah minyak. Mereka tahu bahwa gini, taunya mereka bahwa mereka enggak tahu, biar ada yang ngomong ya. Mereka sadar, bukan tahu, mereka sadar bahwa mereka bukan orang yang tahu kapan mempelai itu datang. 2 hari, 3 hari, 1 jam, 2 jam. Mereka tidak tahu. Dengan ketidaktahuan ini membuat mereka sadar bahwa mereka harus punya persediaan minyak. Tapi 5 gadis bodoh ini tidak. Mereka berpikir Allah paling cuma 1-2 jam, paling cuma sebentar mempelai itu akan datang. Mereka dan tidak menyiapkan cadangan minyak. Dan singkat cerita bahwa saat mempelai datang, ada beberapa lampu yang padam, lentera yang padam, tapi ada beberapa yang lentera masih nyala saudara. Mari, kita tidak tahu kapan kehidupan kita akan berakhir. Ngomong kematian, tapi ngeri aja toh om, mati aku lurung rabi. Oh josek toh, enggak. Tapi kita tidak tahu saudara, kapan hidup kita akan berakhir. Itu rahasia ilahi, rahasia Allah saudara ya. Kita tidak tahu saudara, rahasia sang pencipta. Siapkan minyak itu saudara. Amin. Rawat dan jaga pelita itu. Rawat dan jaga pelita itu. Menjadilah bagian gadis-gadis yang bijaksana. Saya tutup dengan ilustrasi seperti ini. Makanya semuanya harus dibayar saudara ya. Harus ada usaha yang kita kerjakan. Bukan cuma sekedar lenggang kangkung. Ada seorang laki-laki pemuda. Dia berasal dari Jawa Timur. Dia kuliah di Jakarta. Dan suatu hari dalam kuliahnya ini ada waktu cuti. 2-3 hari waktu cuti, libur saudara. Dan selama dia berkuliah di Surabaya, dia tidak pernah sekali datang ke Tugu Monas. Dan dia pengen datang ke Tugu Monas. Dengan uang yang cumpen itu apa ya, jadi bahasa, maaf ini bahasa jeruk saudara ya. Cumpen itu sedikit pas-pasan lah ya seperti itu ya. Kalau saudara tidak tahu bahasa saya nanti di bawahnya ada translate-nya saudara ya. Translate-nya bahasa Indonesianya. Cumpen saudara, pas-pasan. Dia berpikir dengan uangnya dia tidak akan nyampe, kalau naik taksi dia tidak akan nyampe, ojek tidak akan nyampe. Oke lah dia naik becak saudara ya. Becak yang masih digoes. Becak manual zaman dulu saudara ya. Dia berjalan, akhirnya dia melihat
salah seorang bapak yang lagi layah-layah di atas becaknya. Mungkin lagi sedang menunggu penumpang. Maaf bicara tidak mendeskripsikan pekerjaan ini saudara ya. Lagi sedang menunggu penumpang. Dan itu jam menunjukkan sekitar jam 11, antara jam 11 sampai jam 12 sudah siang. Mungkin saking enak elai-elai dia tertidur karena lama dari pagi dia tidak dapat penumpang. Datanglah pemuda ini ngagetin, "Pak, Bapak ini bangun saudara, tukang becak ini. Jenenge sapa lah saudara ya, wis terserah saudara kasih jeneng sendiri pemudane sapa, ngarune sapa wis terserah saudara ya." Kagetin, "Pak, tolong antarkan saya ke Tugu Monas." "Oh iya Mas, tak terne lah." Sang pemuda ini dengan, wah kok logat Jawa. Wah podo-podo wong Jawa Timure, Jawane bedok. Kayak Om David lek khotbah lek ngomong. Saya ini bedok saudara, asli produk Jawa saudara ya. Saya ini pernah protes sama beberapa teman. Nama saya belakang dikasih Fardede. Ojo, kuwi jeneng kuwi mahal aku ngono. Wes ben cukup ning gone Pak Bulat Fardede, ojo turun yang aku saudara ya. Karena nama saya tidak ada Fardede-nya saudara ya. Ya, akhirnya wah iki wong Jawa. Jawa. "Pak, sampean omah ndi?" "Aku meh Lamongan." "Wah, padha no." "Sampean ndi Mas?" "Aku Surabaya." "Lamongan karo Surabaya kok padha?" Mungkin padha-padha Jawane. Mulailah ditawar. "Pak, nyang Monas teko kene nyang Monas piro?" 10.000. Wah, larangan Pak. Wong kene nyang Monas itu lo cidek kuno masa 10.000. 5.000 oleh gak? Dinyang sama pemuda ini saudara ya. Jadi pemuda ini kayak mak-mak saudara. Tapi tidak semua mak-mak seperti ini saudara. Tuku berambang bawangnya iya. Sing lanang wis ngonten ning jaba sampai ngoyot saudara ya. Gak metu-metu cuma ngenyang berambang tok setengah jam gak kena saudara. Cuma engkel-engkelan duit 2.000 ngenyang saudara. Ndak emak-emak tok kadang bapak. Ini contohnya iki enek pemuda ya enek ngenyang saudara ya. Numpak becak aja dinyang saudara ya. 5.000 oleh gak Mas? "Pak, ya aja to Mas, lah aku lo teket isu sampai awan ki golek penumpang belas." Wes 5.000 lek oleh wong kene nyang Monas lek kalau Monas lo cidek ketok lek lo. Lek kalau pucuk lo kowe tok meglik-meglik enak mase kalau ngono. Ketok lo. Saking pegele saudara dinyang terus sama pemuda ini tukang becak saudara. Saking pegele, saking marah dan dongkole, "Mas, sampean iso nyawang bulan bintang matahari gak?" "Iso, paranono." Saking pegele saking dongkole saudara ya. Mosok Monas kalau ketok cideng ketok. Delon bulan bintang matahari iso nyawang gak? "Iso nyawang." "Paranono, jajal iso gak?" Kan ketok saudara ya. Lama akhirnya udahlah wis ya wis Mas. 5.000. Oke ya 5.000 oke. Wah, naik lah. Abang ini naik becak saudara. Goes kalem karo omong-omongan saudara. Kalem omong-omongan. Rodok suwi 5 menit saudara ya. Tambah rodok dikenceng neneh lek apa jenenge lek nggoes lek ngontal iki saudara ya kenceng neneh saudara yo nyelot kenceng yo ben teko ben cepet teko malah susi digeyet nih saudara bapak iki bayo gitu saudara wah diondal terus digoes terus saudara wah enak polisi tidur apa itu anggel saudara apa junglengan itu wes gak direm saudara joglak gitu glodak gitu saudara. Masih kini yang dur becak glodak gitu. Wes sabar. Kowes nih saudara enak lubang tawarak glodak nih. Suwi-suwi bertahan terus suwi-suwi gak tahan iki masih iki ngomong Pak sampe kan diutek pora ngerti enak anggel ngerti enak jeglongan orang malah nok rem lah kok malah nok terak gak kalah akal saudara ya. Tukang becak yang ngomong 5.000 njaluk rem ngono. 5.000 kok njaluk rem, lek pengen enak rime ya 10.000. 5.000 kok njaluk selamat. Lah terus rime piye? Rime tembok ki engko ngono. Terus diondal saudara ya. Ora malah selamat malah cilaka iki saudara ya. Wis merempul kabeh ndase saudara ya. Wis numpak becak gak nyaman saudara ya. Coba kalau 10.000 selamat teko nggon saudara lek ngontel enak. Isis kena AC semilir AC alami saudara ya. Wes ngerti 10.000 dinyang saudara ya. Terkadang kita tuh seperti ini saudara ya. Terkadang kita pengen sesuatu yang enak, nyaman. Karena Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita tidak mau bayar harga. Firman Tuhan katakan setialah, bertekunlah, taatlah,
kita mengabaikan. Tapi urip pengen selamat, saudara ya. Terkadang, sekali lagi moga-moga di sini tidak ada, amin. Moga-moga di sini tidak ada, saudara. Ndak jopo wakeh, saudara ya. Moga-moga sini jopo pindah nyari nih, saudara ya. Tapi biasanya, saudara, biasanya itu di sana sini ada, saudara ya. Enggak, maaf sudah lama, saudara ya, terlalu lama. Ya, mari jaga, rawat Roh Kudus itu dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita. Bayar harga, setia, taat, bertekunlah. Kalau saudara pengen selamat, ojo kayak pemuda iki, pengen selamat tapi ngenyang, saudara ya. Wes udah, firman Tuhan gak usah ditawar, cukup dikerjakan. Firman Tuhan gak usah dinyang, cukup dilakukan. Kalau kita berani ambil keputusan untuk setia dan taat, menjaga api itu terus menyala dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan menuntun. Penghibur, penolong itu akan menuntun setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Saya minta pemain musik dan saya minta teman-teman singkir untuk naik ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Glorious. Glorious. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati Roh Kudus bekerja di tempat ini. Bukan cuma bekerja di tempat ini. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Izinkan dia berkarya di hidup kita. Izinkan dia bekerja dan mengendalikan hidup kita. Bekerja dan mengendalikan rumah tangga kita. Bekerja dan mengendalikan setiap usaha dan bisnis kita. Bekerja dalam setiap pekerjaan kita. Haleluya.
Nyanyikan pujian ini dengan setengah suara, dengan lembut. Kita izinkan Roh Kudus. Terima kasih. Firman Tuhan mencatat yang sudah kita baca tadi. Semua murid Tuhan berkumpul. Seperti kita pada saat pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Semua dipenuhi Roh Kudus. Tidak terkecuali, semua dipenuhi. Semua dilawat oleh Roh Kudus. Mari buka hatimu. Perlu Roh Kudus. Nyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Jemaat, nyanyikan pujian ini. Bekerjalah. Yes. Amen. Kinalama yas. Yalama yashikinaralama yas. Yalama so yasonaralama yas. Urapanmu Tuhan. Setiap pribadi yang ada tempat ini, semuanya rindu. Mari fokus. Fokus lebih lagi. Haleluya. Bekerjalah. Haleluya. Bekerjalah. Haleluya. Amin. Dalamaya sini dalamaya lawatanmu Tuhan. Yesus.
Terima kasih Yesus. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Hidupku hanya Kau Tuhan, hanya setiap kita yang butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Sebab kita tidak bisa tanpa Tuhan menolong kepada kita. Angkat pujian ini. Angkat suaramu. Angkat hatimu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku perlu.
Manas. Terima kasih Roh Kudus. Benar Tuhan, kami membutuhkan Kau. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami rindu Roh Kudus bukan hanya diam dalam hidup kami, tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami, memimpin kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Ketika kami bekerja, ketika kami di rumah, dimanapun kami ada, ketika kami berpikir, berkata, bertindak, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus pimpinlah hidup kami. Roh Kudus kuasai seluruh hidup kami Tuhan, supaya api Roh Kudus itu terus menyala, tetap menyala, tidak dibiarkan padam dalam hidup kami Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua, biarlah Kau dapati api kan terus menyala Tuhan. Minyak itu terus ada seperti gadis yang bijaksana Tuhan. Minyak ada dan pelita menyala, sehingga kami akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami terus membangun mezbah, membangun penyembahan kami kepada Engkau. Itu yang membuat api kami terus menyala, yang membuat kami terus menyala-nyala. Api Pantekosta yang terus menyala dalam diri kami. Bahkan kami bisa menyalakan kepada orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Tidak ada seorang pun yang lewat dari lawatanmu hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mulai hari ini dan seterusnya akan terus bekerja dalam hidup kami semua ya Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu remaja, pemuda, orang-orang dewasa, pria, wanita, lansia, semuanya dipimpin oleh Roh Allah dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta David Agustinus yang sudah menyampaikan pesan Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan pengurapan yang lebih lagi, mengurapi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Kau percayakan penggembalaan, di situ Engkau Allah bekerja di dalamnya. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apa yang menjadi pergumulannya, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan memenuhi setiap kami. Sudah memenuhi kami. Kami pulang dengan semangat yang baru. Kami pulang dengan api yang berkobar-kobar. Tidak lagi lemah, tidak lagi pesimis, tetapi kami bersemangat untuk menjalani hari-hari kami. Yang sudah melayani hari ini, WL Singer, pemusik, semua yang ambil bagian dalam pelayanan, tamburin, choir, semua Tuhan, Engkau memberkatinya. Yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, Engkau juga memberkati dengan bertambah usia. Mereka semakin bertambah cintanya kepada Tuhan. Berkati Tuhan agenda sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati. Berkati Tuhan kota Kediri, desa kami Ngeronggo, bahkan sampai bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kepada Engkau. Kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah semua apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Manakala usai daripada acara ini, biarlah kepulangan kami dalam pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan usaha bisnismu, diberkati Tuhan sekolahmu, kuliahmu, pelayananmu, diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, janji Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan kepada Tuhan 2 kali. Saat persembahan nanti akan diiringi oleh sebuah pujian dari anak Yosua. Mari anak Yosua. Kita akan berikan persembahan 2 kali. Minta tolong podium ini digeser karena sesudah anak Yosua menyanyi ada persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Minta tolong bapak-bapak untuk menggeser podium ini. Siap menyanyi, Mas? Siap ya? Puji Tuhan. Silakan. Untuk anak-anak sekolah minggu bisa bersiap ya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat Baik, dipersilakan untuk anak-anak sekolah minggu. Sudah siap? Oke. Berikan semangat dong buat anak-anak sekolah minggu. Haleluya.
Beri kemuliaan buat Allah kita yang besar dan dahsyat. Haleluya. Ketika Roh Kudus sudah bertambah terus setiap pribadi kita, tidak hanya sekedar berdiam diri, tetapi menguasai hidup kita, berdaulat penuh. Itulah yang dikatakan firman Allah. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena kita adalah umat-umat Tuhan. Nama Tuhan, Baris berkati, dan kita sebelum kita akan meninggalkan dari tempat ini, kita mau melihat atau kita mau dengarkan pengumuman selama sepekan ini. Ya. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sekarang. Dua pagi, saya berada jam 5 pagi. Dua pujian penyembahan, saya berada jam 7 malam. Dan besok hari Selasa ada ibadah wanita muda yang mengambil tempat di keluarga Bu Dian, perumahan mana ini? Perumahan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa kumpul, ibu-ibu bisa kumpul, nanti bisa bersama-sama ke sana. Ya, bisa.
dengan Tuhan. Terima kasih kepada banyak Pak David yang sudah memberikan satu berkat firman Tuhan, dan kita terus jaga api Kristus kita tetap menyala dan menyala selamanya. Salam Pentekosta, Tuhan Yesus memberkati.